Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Senang sekali kembali pagi hari ini saya Walden punya kesempatan untuk jumpa dengan Anda semuanya di program Bincang Santai Solusi Rohani. Dan kebersamaan kita hari ini, kita akan menyoroti satu fenomena yang sering kita jumpai atau mungkin sering menimpa kita, atau mungkin kita yang menjadi pelakunya. Karena di hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak orang yang mudah sekali marah, mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang kasar, lalu kemudian konflik dan angka kriminalitas yang terus meningkat. Kalau kita tarik ke belakang, kita akan mendapati bahwa pengendalian diri itu adalah satu hal yang sulit, sehingga kemudian ada begitu banyak hal buruk yang terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bahas pengendalian diri dari sudut pandang firman Tuhan pagi hari ini bersama dengan narasumber Bapak Pendeta James Ong. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Walden. Apa kabar Bapak Pendeta? Ya, selalu baik. Selalu baik ya, puji Tuhan. Oke, ya, saya tadi membuka dengan satu statement yang mengangkat fakta bahwa hari-hari ini kita sering jumpa dengan banyak peristiwa kejadian yang kalau ditarik ke belakang, itu karena orang nggak bisa menguasai diri gitu. Bapak melihat itu sebuah fenomena yang sebenarnya sedang terjadi? Ya, memang. Akibat dia tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri, akibatnya fatal. Banyak hal-hal yang merugikan terjadi. Iya. Banyak hal-hal yang banyak korban yang berjatuhan. Orang lain ya. Ya. Banyak bisnis yang hancur, banyak gereja yang pecah, bahkan banyak pelayanan yang buyar, keluarga yang berantakan. Itu semua berkenaan dengan kemampuan kita mengendalikan diri sebetulnya, Walden. Ya, sebetulnya begini, kalau kita punya pikiran ya, image kita di kebanyakan orang kan pikirnya gini, oh kalau masih muda, ya memang emosian, gitu ya, tegangan tinggi, ya, darah muda. Kalau masih muda, wajar lah dia punya temperamen tinggi. Ya. Tetapi ternyata begini, Walden, yang saya amati, kemampuan mengendalikan diri seseorang itu diikuti dengan kedewasaan mental mereka. Jadi bukan faktor umur ya? Umur boleh tua, tetapi belum tentu orang itu dewasa. Begitu? Ya, saya lihat begini, banyak orang yang sudah kepala 5, kepala 6, tapi masih kekanak-kanakan. Ya, gampang sekali marah, terpicu, gitu ya? Itu jadi saya pikir begini, kemampuan mengendalikan diri tidak sejalan dengan bertambahnya usia, karena orang yang bertambah usia juga banyak yang belum tentu dewasa secara mental, belum tentu dewasa secara rohani juga. Gitu. Jadi kalau saya lihat ada orang yang masih muda, terbilang muda, tapi dia sudah stabil, dia sudah bisa mengendalikan diri, relatif lebih kalem, tenang, begitu ya? Dia bisa tenang, nggak meledak-meledak seperti itu. Dan saya lihat banyak di masyarakat seperti itu. Ya, Bapak tadi menyoroti bahwa karena ketidakmampuan mengendalikan diri ini korbannya kemudian orang-orang dekat ya, dan keluarga itu sering sekali ya. Kalau suami yang paling jadi korbannya istrinya, kalau istri ya suaminya, gitu ya, anak-anaknya. Iya, dan di dalam dunia pelayanan seperti Bapak juga soroti tadi ya. Dan di mana saja sebenarnya, kalau orang nggak bisa mengendalikan diri akan berjatuhan korban. Iya. Dan apakah ketika orang punya kebiasaan atau ya katakanlah habitnya seperti itu adalah sesuatu yang maklumi, dia memang temperamennya seperti itu. Kan orang punya banyak sifat ya, temperamen dan seterusnya. Saya lihat begini, Walden, seseorang yang dilahirkan dari keluarga memang yang bertemperamen tinggi, yang istilahnya gini, emosian, gitu ya. Biasanya kan anak yang lahir dari keluarga seperti itu akan menjadi seperti itu juga. Karena tiap hari habit ya, jadi kebiasaan. Tapi saya lihat begini, ketika dia di usia tertentu, ya, dia sudah mentalnya sudah dewasa, rohanianya juga sudah dewasa, anak ini bisa lebih menguasai diri daripada orang tuanya. Dia lebih memilih bersikap seperti apa, dan kemudian dia menentukan sikap hidupnya, begitu ya? Iya.
Jadi dia bisa lebih tenang menghadapi sesuatu, menghadapi masalah, dia berpikir tenang, emosinya stabil, keputusannya bijaksana. Oke, jadi pemarah atau emosional tidak bisa menguasai diri itu bukan faktor turunan. Bisa dikatakan begitu ya, walaupun mungkin dari kecil di lingkungan orang tua yang panas, temperamental dan seterusnya, tapi seperti ya, tapi kalau dia di usia tertentu dia sudah istilahnya dia sudah mengenal Tuhan, dia sudah mengalami Tuhan secara pribadi, ada perubahan-perubahan hidup yang terjadi, karakternya yang kasar menjadi lembut, yang arogan menjadi lebih humble, lebih rendah hati, itu artinya ya dia bisa akhirnya dia bisa lebih tabah lah menghadapi semua, bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya, hawa nafsunya dan semuanya. Dan biasanya itu kan ketidakmampuan mengendalikan diri itu ekspresi yang paling nyata dan memakan korban itu adalah perkataan yang merusak, melukai, menyakiti seseorang. Itu kan seperti itu ya. Lalu kalau masalah KDRT itu hal yang berikutnya kan. Tapi biasanya secara verbal itu dia yang sakit. Ya, itu kan curahan hati seseorang. Kalau hatinya lagi panas, hatinya lagi cengkel, kata-kata keluar, kata-kata sesuai dengan kondisi hatinya. Nah, itu. Makanya nanti kita akan berbicara bagaimana pengendalian diri ini bicara soal dua hal. Tapi nanti aja itu Walden. Oke, tapi sebelum ke sana, ini kita masih di segmen awal. Pertumbuhan rohani itu menentukan ya ternyata. Kedewasaan rohani itu menentukan. Dan pertanyaannya kalau misalnya ada... Karena gini loh, kita bilang dewasa secara rohani itu kan bukan bicara soal berapa tahun dia jadi orang Kristen. Lamanya. Bukan ya. Apa yang dia sudah lakukan sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Mungkin dia sudah pelayanan segala macam bidang. Bukan bicara soal itu. Bukan aktivitasnya yang banyak gitu. Bukan bicara soal kedewasaan rohani, bukan bicara berapa ayat yang dia hafal dari Alkitab. Oh, oke. Berapa kali setiap minggu dia ke gereja. Oke, baik. Nanti di segmen berikut saya akan gali kedewasaan rohani itu sebenarnya cirinya seperti apa. Dan bagaimana kita bisa mengupayakannya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang dapat menguasai diri supaya sekitar kita menjadi aman, tentram, ada damai sejahtera. Jangan kemana-mana pemirsa. Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Mau iklan di Jitu? Order by WhatsApp aja bisa. Hubungi nomor WhatsApp Jitu Jawa Pos. Tentukan ukuran dan jadwal muat iklan. Kirimkan materi iklan melalui WhatsApp. Tinggal tunggu approval dan penuhi pembayaran. Barulah iklan siap muat. Berbagai produk terpercaya telah pasang di iklan Jitu. Properti, mobil dan motor, menstaff, kuliner resto, hingga wedding decoration. Saya Richard, owner showroom mobil di BPC Wonokromo. Dalam hal ini saya masih pakai untuk iklan di situ Jawa Pos sebagai sarana iklan, salah satu sarana iklan. Dan pastinya karena kami kliennya sudah cukup lama bekerja sama dengan Jawa Pos, mungkin servisnya dapat lebih akrab lagi, dapat lebih baik lagi ke depan. Itu saja. Sukses untuk Jawa Pos dan juga tentunya untuk Era. Ya, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani hari ini memberkati kita dengan satu topik yang saya percaya kalau kita tersentuh olehnya, maka ada damai sejahtera di tengah keluarga, dalam pelayanan atau dimanapun kita berada. Pengendalian diri dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Saya Walden perbincangkan dengan narasumber Bapak Pendeta James Om. Pak James, rohani, dewasa secara rohani ternyata bukan karena aktivitas sibuk dan seterusnya, dan bukan baca hafal firman dan seterusnya. Tapi ada yang menjadi tolak ukurnya, apa sih? Jadi gini, kalau seseorang mau dikatakan dia rohaninya sudah dewasa, bertumbuh dan menjadi dewasa, satu aja tandanya. Ya, apa itu?
bagaimana karakternya dia. Iya kan? Ya. Orang yang menjadi dewasa secara rohani, karakternya pasti akan berubah. Ya. Menjadi karakter seperti Kristus. Menjadi baik ya, luar biasa. Kalau dulu dia orangnya sombong, Somse. Dia menjadi rendah hati, seperti Kristus kan? Kalau dulu dia orangnya emosinya meledak-ledak, nggak terkontrol. Sekarang lebih lemah lembut ya? Dia akhirnya jadi lemah lembut, ya kan? Intinya sesuatu yang kontras dari yang dulu, iya. Makin seperti Kristus gitu ya, penuh dengan kasih. Iya. Karena pengendalian diri ini kan salah satu buah roh ya Pak ya? Salah satu buah roh. Ya. Sebetulnya gini, bukan 9 buah roh, Walden. Ya. 1 buah roh, cuma memiliki 9 macam karakter. Betul. Jadi itu 9 rasa. 9 rasa. 1 buah dengan 9 rasa. Iya. Salah satunya karakter, salah satunya pengendalian diri, ini penguasaan diri. Ya, jadi ciri kedewasaan rohani adalah perubahan hidup. Semakin sudah seperti itu aja. Kristus. Itu aja sudah. Ini nggak usah ngotot. Saya ini sudah berubah loh. Saya ini sudah dewasa. Nah, orang justru gitu bilang itu nggak berubah itu. Kalau orang sudah berubah dia nggak akan menonjolkan diri. Iya, saya nggak marah loh. Tapi orang itu akan apa tuh namanya bersikap sehingga orang lain yang membuktikan bahwa menilai, dia orang lain yang menilai, lingkungan yang menilai, istri yang menilai suami, suami yang menilai istri. Begitu ya. Oke, baik. Bagaimana? Tapi yang paling mengenaskan, Walden, apa? Ternyata di gereja banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang sudah dewasa rohaninya, tetapi sebetulnya rohaninya masih kerdil, masih kanak-kanak. Dia masih tersinggungan. Gampang terpicu. Kalau nggak dihormati, kalau nggak dianggap, dia tersinggung. Ya kan? Wah, macam-macam itu. Gampang meledak ya. Nah, istilahnya ada tombol-tombol yang kepencet dia langsung duer gitu. Kalau harga dirinya terusik, wah dia sudah marah besar. Oke. Iya, Pak James, saya percaya para pemirsa juga termasuk saya, kita rindu tahu bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang terkendali. Sehingga kemudian kita jadi blessing buat orang lain, bukan sebaliknya. Sebetulnya begini, tadi saya bilang bahwa pengendalian diri itu bicara soal 2 hal. Apa itu, Pak? Yang pertama, kita harus bisa pengendalian diri itu bicara soal pengendalian pikiran. Oh, oke. Kayak gini, Walden. Tiap hari kita ini menerima data dari sekitar berpikir kita. Ya, berpikir. Data dari panca indera kita lihat, kita dengar, kita rasa. Ya, hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif, semua masuk. Semua itu awalnya masuk di pikiran. Ya. Pikiran ini kan medan pertempuran. Betul. Iya toh. Semua kejahatan yang terjadi itu dimulai dari pikiran. Kalau pikiran sudah bisa dikuasai, nggak akan terjadi sebuah tindakan. Iya. Ya. Jadi artinya gini, seorang yang dewasa secara rohani, dewasa mentalnya, karakternya dewasa, ketika dia mendapatkan data di dalam pikirannya masuk, itu dia akan bisa memilah. Ini data yang negatif atau positif. Positif. Kalau yang negatif dia langsung hapus. Dia langsung kuasai, blokir tempat itu. Nggak boleh untuk hal-hal yang positif, negatif. Negatif contohnya apa, Walden? Banyak ya. Contohnya informasi orang lain misalnya. tentang keadaan yang semakin sulit, keadaan perekonomian yang semakin sulit. Itu data. Data yang masuk ke pikiran kita. Pikiran kita yang mengolah itu. Nah, saat harusnya diolah, sebetulnya kalau kita bisa menguasai pikiran kita, enggak. Pikiran-pikiran yang jelek, data-data yang negatif, buang. Buang. Nggak boleh. Delete ya? Nggak boleh masuk, nggak boleh lebih jauh terlibat di situ. Iya. Nah, padahal kenyataannya, kita nih kalau ada data yang negatif masuk, ternyata itu nomor 1 diolah. Nah, itu yang positif nggak terlalu menyusul. Ya, ngerti nggak? Ya. Jadi makanya gini, banyak orang Kristen yang keluar masuk gereja, yang rajin pelayanan, yang katanya sudah lama jadi Kristen, tapi dia hidupnya nggak pernah ada sukacita. Contohnya gitu, hidupnya muka wajahnya murung,
Bermasalah terus. Hatinya dicekam dengan rasa takut, rasa khawatir, Ya. dan wajahnya nggak bisa sukacita. Akibatnya dia terbelenggu. Oke. Kenapa itu? Pikiran. Karena dari pikiran. Ya. Dia nggak bisa menguasai pikiran. Bagaimana sekarang kita bisa menguasai pikiran kita, Pak? Men-setting pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan? Satu hal Ya. yang kita bisa lakukan. Pikiran ini masuk terus saja, pikiran-pikiran yang positif. Ya. Hal-hal yang positif. Kita masukkan itu ke dalam Gitu. pikiran kita. Supaya pikiran kita ini penuh dengan hal yang positif. Contohnya? Ya, contohnya gini, hal yang positif itu kita tahu semua dari firman Tuhan. Dari firman, oke. Ya, firman Tuhan kan bilang, pikirkanlah hal-hal yang perkara-perkara yang di atas, jangan perkara-perkara yang di bumi. Kamu bilang, kita bilang firman bilang perkara yang di atas itu apa? Itu bilang soal kesembuhan. Yang di atas itu pemulihan, kekayaan, kelimpahan, keharmonisan, kebahagiaan, sehat, perlindungan dan nah, seterusnya. itu semua hal-hal yang di atas, yang dari atas. Oke. Tapi kebanyakan kita lebih suka yang hal-hal di bumi. Kehancuran, kebangkrutan, ya, pertengkaran, konflik. Egois. Itu yang kita urusin dan itu yang kita pikirkan. Oke. Akibatnya begini, pikiran kita banyak tempat-tempat kosong, masuklah data negatif, menguasai pikiran kita. Lalu kita eksekusi melalui perkataan dan tindakan kita. Iya, seperti itu. Pikiran yang harus dikendalikan. Nomor satu. Nomor satu. Saya akan gali lebih jauh, tapi di segmen berikut ya Pak Pendeta ya. Boleh ya? Boleh. Baik pemirsa, sangat menarik dan saya percaya Anda dan saya, kita semua sangat antusias karena penguasaan diri ini adalah hal yang kemudian membuat keluarga kita lebih damai dan sukacita dan kemana-mana sebenarnya akibatnya. Jangan kemana-mana, saya lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Setiap perjalanan adalah kenangan. Menikmati momen terindah dalam setiap petualangan yang berkesan. Keramahan adalah awal menjalani setiap aktivitas dengan semangat bertemu cerita baru. Arti sebuah kebersamaan akan terasa lebih lengkap, memanjakan selera menjadi bagian istimewa. Bebaskan diri dalam kenyamanan fasilitas Deluxe Room. Standard Room. Ruang meeting dengan kapasitas 250 orang. Menjaga kebugaran dalam setiap perjalanan adalah bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Berenang di kesegaran, berpadu kesejukan hawa malam, semua bisa Anda dapatkan. Nikmati setiap momen terindah bersama dengan Ibi Styles Malang. Ya, pemirsa SBO TV, pernah Anda berjumpa dengan orang yang sangat temperamental, pemarah, atau mungkin Anda sendiri merasa, aduh, saya ini kok orang yang tidak sabaran ya, dikit-dikit meledak dan seterusnya. Topik pagi hari ini memberkati kita, bagaimana mengendalikan diri dari sudut pandang firman Tuhan. Saya Walden masih temani bersama dengan Pak James. Pak James, pikiran yang pertama ya, ternyata ya, bagaimana seorang bisa mengendalikan diri. Dan firman Tuhan itu adalah sumber data positif yang bisa mengganti yang negatif di dalam pikiran kita. Begitu ya? Ada satu ayat saya baru ingat. Iya. Dalam Amsal 25 ayat 28. Iya. Ayat itu berkata gini, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu setiap kota harus ada tembok sekelilingnya yang melindungi kota itu supaya kuat, aman, bertahan, aman. Supaya aman, tidak ada serangan musuh. Ya. Jadi artinya gini, orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Ya. Kalau temboknya roboh berarti kan kota itu tidak aman. Betul. Gampang diserang, gampang diserang, gampang dihancurkan, gampang dikalahkan. Artinya gini, orang yang tidak bisa mengendalikan diri
hatinya selalu galau, nggak bisa aman, Ya. nggak ada rasa tenang di hatinya, ya. Tapi lihat kalau orang itu bisa mengendalikan dia dari sikap hidupnya, Iya. dari wajahnya. Bagaimana dia berrelasi dengan orang itu enak gitu. Iya, dia bisa tenang. Oke. Ada sesuatu yang terjadi, dia bisa santai, dia bisa Iya. mikir dan memutuskan sesuatu yang tepat. Oke. Itu dia. Iya, jadi yang dampaknya pasti baik. Tapi yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita, dan itu firman Tuhan yang. Pikiran. Kalau pikiran artinya akhirnya lolos, Walden, itu kan sudah masuk ke hati. Nah, ya next hati- level itu ya. Hati itu pusatnya, hati Iya. itu pusat segalanya kan. Nah, akhirnya hati kita jadi terganggu. Banyak orang kan tadi saya bilang, Nggak damai. tidak ada damai sejahtera, Marah. hatinya terus panas hati, lalu Gundah gulana. gitu. khawatir, Ya, takut, cemas. ya terus seperti itu. Karena apa? Karena data-data yang negatif itu nggak diseleksi di situ masuk. Tapi sebetulnya kita harus bisa menguasai hati kita. Lihat tadi itu orang yang dewasa secara rohani dia mampu. Karena apa? Karena orang dewasa rohani itu apa ini namanya? Dia tadi bagaimana dia bisa menjadi dewasa? Ya kan? Kamu kan tadi belum tanya bagaimana seorang bisa jadi dewasa rohani. Ya toh? Tadi kan cuma tandanya apa orang dewasa rohani. Kalau orang dewasa secara rohani karena dia punya pergaulan yang intim dengan Tuhan. Itu membuat dia ya. Jadi akhirnya dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan secara rutin setiap hari, setiap waktu. Ya. Itu yang kemudian mendewasakan dia dan bisa kemudian dampaknya ke pengendalian dirinya yang makin meningkat begitu ya. Jadi akhirnya gini, kalau itu sudah masuk di hati, ya kan, kita seharusnya bisa mampu. Tapi kadang-kadang tidak mampu di situ juga. Karena tadi itu orang yang seperti kota yang roboh temboknya itu, dia tidak tenang. Ke gereja dengar firman, pulang dari gereja khawatir lagi, takut lagi, ya kepahitan hatinya, ingat orang-orang yang pernah menyakiti dia berpuluh-puluh tahun yang lalu, dia masih belum bisa melupakan itu, dia belum bisa mengampuni orang-orang itu. Nah itu kan orang yang ke gereja, pelayanan, tapi akhirnya ya kembali ke situ lagi kehidupannya. Jadi orang seperti itu tadi saya bilang dia tidak pernah akan tenang, gelisah selalu. Tidak bahagia ya. Orang seperti itu akan cepat tua ya, kayak saya lihat Walden. Begitu ya. Belum waktunya tua dia sudah tua. Boros. Oke, jadi pengendalian pikiran, lalu kemudian hati, itu adalah dua hal yang kita harus lakukan ya, supaya kita dapat mengendalikan diri. Dan tadi ada satu hal yang penting ya, karena kedewasaan rohani kan yang menentukan dua-duanya ini bisa berjalan. Dan kedewasaan rohani itu adalah keintiman yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Jadi tanpa keintiman mustahil dong, betul ya? Keintiman itu bisa melalui firman, keintiman itu bisa melalui menyembah Tuhan, ya kan? Bisa itu. Oke. Dan pertanyaan saya adalah pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana kita bisa menghadapi orang yang tidak bisa menguasai diri supaya kita juga tidak terkontaminasi dengan sikapnya yang kasar, kata-katanya yang melukai, menyakiti. Bagaimana kita bisa membentengi diri kita kalau memang orang di sekitar kita itu masih dalam proses ya? Walden, orang yang dewasa rohani tadi saya bilang tumbuh dari keintiman dia dengan Tuhan kan? Iya. Melalui apa? Melalui firman. Jadi banyak firman yang dia sudah miliki, yang sudah tersimpan di pikirannya, tadi saya bilang, karena pikirannya memasukkan hal-hal yang dari atas, hal-hal yang berguna, hal-hal yang mulia, yang sedap didengar, dan semuanya itu menguasai pikirannya kan sudah. Jadi artinya gini, pada satu hari dia bisa berhadapan seperti pertanyaanmu, bisa berhadapan dengan orang yang ngamuk-ngamuk gitu ya, maki-maki. Tadi kamu tanya apa yang bisa membentengi? Yang bisa membentengi dia firman Tuhan. Oke, sehingga kita tidak jadi korban dia gitu kan? Firman Tuhan saat itu akan muncul sebagai benteng yang kokoh. Oke. Sebagai
perisai bagi kita. Sehingga kita tidak terlukai, kita tidak istilahnya ya tidak jadi korban, terpengaruh, tidak terpancing dengan kondisi orang tersebut. Ya. Oke. Iya, katakanlah istri ketika menghadapi suami yang seperti itu, atau suami menghadapi istri yang seperti itu, ya kan bisa saja toh, bukan cuma istri yang jadi korban, suami jadi korban kan bisa toh, seperti itu. Jadi kalau ada firman, kamu ngomong suami, saya ingat itu. Kenapa? Di Alkitab ada seorang yang bernamanya Simpson. Secara cepat ya. Iya. Simpson itu orang yang kuat. Betul. Nggak ada seorang yang sekuat Simpson dari dulu sampai sekarang. Ya, dia orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tapi akhirnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya, lalu dia jatuh ke tangan Delilah. Perempuan-perempuan. Salah satunya Delilah. Dan akhirnya masa depannya gimana? Hancur. Dia jadi buta, dia jadi orang yang kuatnya seperti itu, jadi lemah, dan dia jalan aja dituntun anak kecil. Nggak bisa apa-apa. Ya, artinya gini, orang yang punya pengendalian diri, dia akan punya masa depan. Oke. Ya, tapi sebaliknya orang tuh mungkin ya seperti Simpson awalnya, kuat, ya, punya masa bisa depan, segalanya, bisa melakukan segalanya. Kan itu gerbang kota aja diangkat sama dia, ya. Wah, apa saja tuh, apa tuh prestasi dari Simpson, tapi akhirnya itu nol, dan dia menghadapi sebuah keadaan yang menyedihkan, tragis sekali ya akhir hidupnya ya. Raja Salomo, ya, kurang apa lagi? Raja yang penuh hikmat. Tidak ada orang yang berhikmat seperti dia. Raja Salomo. Kaya raya. Kayanya luar biasa. Ya, tapi dia tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ya, dia mulai tidak ada pengendalian diri di masalah dia menikah dengan begitu banyak wanita ya. Salah satunya ya. Dengan 1000 orang wanita, karena memang dia kaya, dia bisa melakukan segala sesuatu. Uang, dia punya uang, fasilitas semua dia bisa lakukan. Oke. Ya toh. Tapi akhirnya apa? Hancur. Oke. Ada banyak contoh, nanti kita akan ungkap secara cepat, tapi di segmen berikut Pak ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Topik pengendalian diri dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan menyisakan satu segmen. Kami kembali sesaat lagi. Jadikan hukum sebagai panglima. Katakan benar bila benar. Katakan salah bila salah. Selamat hari jadi SBO TV yang ke-10. Semoga terus jadi barometer tayangan hukum. SBO TV punya kita. Dharma Trade Center merupakan pusat perbelanjaan yang memadukan tren pasar tradisional dan modern. Di sini semua kebutuhan lengkap tersedia, mulai dari fashion dewasa, fashion anak, pusat perhiasan, hingga zona permainan untuk buah hati. Ada juga supermarket mobil bekas yang berpusat di lantai 5 dan 6. Ikuti DTC Belanja Berhadiah, belanja super murah, dan menangkan hadiahnya. DTC Wonokromo, belanja super murah. Ya, pemirsa SBO TV, saya Walden masih terus menemani Anda, dan kita ada di segmen terakhir untuk bincang santai solusi rohani edisi hari ini. Topiknya pengendalian diri dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Masih bersama Bapak Pendeta James Ong. Pak James, di Alkitab banyak sekali tokoh ya, mana yang gagal, mana yang berhasil.
Dan mengenai pengendalian diri ini ada banyak sekali contoh seperti Salomo tadi. Banyak sekali, ya. tapi kita cuman sebut 2 aja. Ya, waktunya terbatas. Dan ada 2 juga yang contoh yang baik. Dia bukan siapa-siapa. Bukan orang terkenal seperti Simpson, bukan orang yang kuat, orang yang berhikmat kaya seperti Salomo, enggak. Dia anak remaja, Samuel namanya. Ya. Tapi akhirnya kehidupannya dia ini menjadi kehidupan masa depan yang luar biasa. Karena begini, Samuel ini tinggal dengan anak-anak Imam Eli. Ya. Anak Imam Eli laki-laki ini orang dursila kata firman Tuhan. Orang yang berbuat jahat. Tiap hari Samuel ini melihat contoh seperti itu. Dan anak kecil, anak muda itu paling mudah untuk meniru yang dia lihat, menduplikasi, ya. Nah, tapi saya heran kenapa Samuel tidak bisa terpengaruh dengan kejahatan anak-anak Imam Eli. Dia sudah tidak lagi hidup bersama ibu bapaknya loh. Betul. Ya, dia sudah lepas dari pantauan orang tua seharusnya. Harusnya dia kan seperti yang dia lihat, tapi dia bisa mengendalikan dirinya, begitu ya. Ternyata saya menemukan satu ayat di 1 Samuel 3 ayat 3. Itu Samuel itu belum waktunya, lampu bait Allah belum padam, dia sudah tidur di dekat tabut Allah. Tabut Allah berbicara soal kehadiran Allah di situ. Artinya gini, kita tidak melihat yang negatif dari sisi negatif. Kalau dari sisi negatif gini, lampu belum padam dia saja, oh ini malas ini anak. Tapi kita akan lihat dari sisi positifnya gini. Dia sangat suka tinggal di daerah, di dekat kehadiran Allah, di hadirat Allah. Sampai pun belum waktunya tidur dan bukan tempatnya di situ, dia ada di situ. Oke. Dan sekali lagi Walden, orang yang suka dengan hadirat Tuhan, dia senang berhubungan intim dengan Tuhan. Itu orang yang dewasa dan dapat dewasa dan dia bisa dapat menguasai. Ada contoh yang lain sebelum kita akan yang kedua kesimpulan? Nuh, ya. Kita lihat ya, dari orang sejamannya, orang bejat, Nuh adalah orang yang terpilih, orang saleh, ya. Yang dipilih oleh Tuhan sehingga dia lepas dan luput dari air bah. Ya, kenapa? Ya. Dikatakan Nuh bergaul karib, ya. Bergaul karib itu dengan Tuhan. Oke, saya ingat. Jadi sekali lagi ini menjadi jawaban bagi setiap pemirsa, pemirsa SBO. Mungkin Anda lagi lemah di dalam pengendalian dirimu. Tapi yang ingin saya sarankan sebagai hamba Tuhan, marilah sukailah hadirat Tuhan. Sukailah dekat dengan Tuhan. Sukailah hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Maka saya percaya kerohanianmu bertambah dewasa dan kemampuan untuk mengendalikan diri itu akan semakin muncul dan semakin kuat dalam diri kita. Ya. Tapi kalau kita setiap hari nggak pernah melakukan hubungan intim dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita sibuk kerja, kita sibuk pelayanan, kita sibuk kerja, sibuk pelayanan, saya jamin pengendalian diri kita sangat lemah. Dan itu sekali lagi akan mengakibatkan banyak hal-hal yang menyakitkan, banyak hal yang fatal, banyak hal-hal yang negatif terjadi. Dan marilah kita sadar dan kita mari mengambil sebuah keputusan untuk kita mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, dan sukailah hadirat Tuhan. Kalau engkau suka hadirat Tuhan, engkau akan mengejar hadirat Tuhan. Kalau engkau suka uang, engkau akan kejar uang. Ya, Walden. Ya. Apa yang kita sukai akan kita kejar. Kalau yang kita sukai hadirat Tuhan, kita kejar hadirat Tuhan setiap hari. Itu terletak kekuatan kita di situ. Itu kunci bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Oke. Ya, kita masih punya sedikit waktu. Ada yang mau ditambahkan? Ya, pemirsa SBO, pesan saya, Anda boleh bekerja, Anda boleh melayani, Anda boleh aktif di apapun, tapi jangan pernah melupakan satu yang paling penting dalam hidupmu. Prioritaskan di pertama dalam kehidupan kita, hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan tetap terjaga, semua kesibukan dan semua apapun boleh kau lakukan, tapi itu tetap nomor satu prioritas hidupmu,
maka saya percaya ada sesuatu kekuatan di dalam hidupmu, terutama kekuatan untuk mengendalikan diri. Dan kalau itu kau miliki, maka masa depanmu pun Tuhan akan menjamin. Mungkin hari ini kau bukan siapa-siapa. Mungkin hari ini kau tidak dipandang orang. Mungkin hari ini kau bukan orang kaya, bukan orang terkenal, bukan orang berkedudukan tinggi. Tetapi mulailah dari awal bersama Tuhan, dengan sebuah kekuatan pengendalian diri, engkau akan punya masa depan yang luar biasa. Amen. Itu pesan saya, dan mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua pemirsa yang sedang menonton, menyaksikan program ini. Kami percaya Tuhan, kami akan semakin memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, menguasai diri kami. Lebih kuat lagi ketika kami sungguh-sungguh memprioritaskan yang terpenting dalam hidup kami, yaitu hubungan pribadi kami dengan Engkau. Dan kami ingin terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami tidak mau menjauh dari hadirat-Mu. Walaupun kami sibuk, walaupun kami punya banyak kegiatan, kami punya banyak masalah mungkin Tuhan. Tetapi justru di saat-saat kami punya banyak masalah dan kesibukan, kami tetap ingin tetap dekat dengan Tuhan, karib dengan Engkau, selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap pemirsa yang hari-hari ini menghadapi sebuah masalah-masalah berat dalam hidupnya, menghadapi sebuah kehancuran, menghadapi sebuah ancaman, sesuatu yang menakutkan mungkin akan terjadi dan sudah terjadi. Tetapi kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjadi penolong satu-satunya bagi mereka. Dan Engkau menjadi Tuhan dan menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Engkau kami merasakan aman. Di dalam Engkau kami merasakan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Pak James, terima kasih. Sudah jadi berkat. Tuhan memberkati Bapak. Iya, baik pemirsa, demikian kebersamaan kita, dan topik ini sangat memberkati saya percaya juga memberkati Anda semuanya. Orang sabar melebihi pahlawan, orang yang dapat menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Jadilah berkat bagi orang di sekitar Anda melalui perkataan dan sikap hidupmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya Walden pamit, sampai jumpa, God bless you.